Biasanya Resma habis dari mana? Habis dari kelas. Habis dari kelas. Tadi sendirian ke sini? Iya, sendiri. Sendiri. Nah, Resma sudah tahu kita hari ini bakal ngapain? Konseling. Ya, betul. Sudah tahu konseling individual itu apa? Belum. Nah, konseling individual itu sendiri merupakan salah satu layanan yang ada di BK, di mana layanan tersebut bertujuan untuk permasalahan yang dihadapi oleh konseli, yaitu Resma sendiri, dapat dicari solusinya secara bersama-sama dengan konselor, yaitu saya sendiri. Nah, pada konseling ini sendiri, Risma jangan takut nih untuk informasi ini disebarluaskan keluar, karena kami memiliki kode etik, yaitu asas kerahasiaan. Dan juga saya harap Risma dapat terbuka dan secara sukarela dapat menceritakan segala permasalahan yang memang ingin kita cari solusinya di sini. Mungkin kurang lebih layanan ini akan berlangsung selama 45 menit. Siap? Siap. Nah, dari hasil wawancara yang telah kita lakukan kemarin, bisa saya lihat itu Resma memiliki kekhawatiran atau ketakutan nih dalam lulus tidak tepat waktu ya. Benar. Bisa Resma jelaskan lebih dalam lagi bagaimana Risma bisa takut atau khawatir jika tidak lulus secara tepat? Jadi saya khawatir tidak pada waktu dikarenakan bahkan proposal saya untuk kasusnya belum di akhir semester ini. Jadi awalnya kan mungkin disebabkan karena kurang semangat kan. Jadi pada awalnya pada saat cari judul itu semangat, tiap minggu bimbingan sama dosen wali kan, beberapa kali nolak, terus judulnya keluar bertepatan sama itu mungkin masuk MK Praktikum. Di MK Praktikum ini kan ada pelaporan. Nah sejak dulu sejak tahun kemarin tuh pelaporan itu kan emang deadline tugasnya emang harus tepat, terus nggak boleh ngaret gitu kan. Tiap minggu ada. Jadi waktu judulnya udah ada, susah memprioritaskan kayak mana caranya saya laporan praktikum itu jalan, sedangkan proposal yang saya itu jalan. Cuman kenapa saya nggak bisa gitu waktu pembuatan laporan, saya butuh kayak 1 minggu itu full untuk mengerjakan laporan saja. Terus jadi proposalnya itu menarik, pembuatannya jadi tertunda, apalagi nggak ada pengumpulannya, deadline pasnya nggak ada. Jadi soal saya bukan dosen yang bukan mahasiswa sendiri ya, harus saya gitu kan. Jadi saya lebih memprioritaskan kayak laporan atau tugas mata kuliah lain yang ada deadline-nya. Jadi ya prosesnya tertunda sampai akhir semester ini belum terkerjakan gitu. Jadi khawatir ini udah telat banget. Jadi sampai sekarang itu proposalnya masih belum dikerjakan? Mulai sedikit ada, cuman ya begitu belum, bahkan sebetulnya belum selesai. Jadi kapan terakhir kali Risma mengerjakan proposal itu? Soal itu kan minggu yang lalu kayaknya, udah kan nggak habis. Tapi ada usaha buat mengerjakannya, ada niatan? Ada niat ada, cuman itu saya juga dihambat kayak udah mau mengerjakan, di tengah-tengah itu fokusnya hilang, nggak tahu kayak ini ngerjain apalagi udah bingung Pak Firman, Pak itu Pak Forman ini, terus tiba-tiba betul nggak sih, Merasa tidak yakin ya? tidak yakin, terus udah mumet, udah saya lakukan hal lain. Jadi
terus juga tertundanya karena ada tugas lain yang lebih penting gitu dikumpulkan. Dan lebih Ada faktor lain nggak yang membuat Risma pengerjaan proposalnya itu terhambat selain dari tugas yang sedang dilakukan? Mungkin yang kayak tadi saya bisa fokus terus ya itu susah fokus aja untuk memulai itu Sama puas. Sekarang perasaan Risma sendiri dalam mengerjakan proposal itu bagaimana? Masih ada semangat atau motivasi? kalau semangat sih kayaknya kurang ya, apalagi udah kan tidak saya kerjakan itu dari judul saya agak lupa konsepnya ini juga ini kemarin pikiran ini ya konsepnya gimana ya, terus saya harus mulai dari awal baca teori-teorinya lagi atau skripsi orang lain ini gimana saya konsepkan ini gitu terlupa, jadi untuk mulainya lagi agak susah. Jadi karena dihambat-hambat ditunda-tunda jadinya konsep yang kemarin sudah mulai memudar. Baru mulai lagi terus orang betul nggak itu, jadi saya mau bimbing sama dosen kayaknya udah takut Takut ditegur atau gimana? Untuk sekarang kekhawatiran itu sangat membebani atau jika bisa diskalakan dari 0 sampai 10 di mana 0 itu kekhawatiran Risma pada keterlambatan kelulusan itu sangat tinggi, sedangkan 10 itu adalah kekhawatiran Risma yang tidak terlalu berarti. Kalau diskalakan mungkin antara 6 atau 6. Lumayan memberatkan pikiran. Iya, memberatkan pikiran, apalagi kan tertunda terus kepikiran ada misalnya lagi nggak buat apa, misalnya lagi ngerjain apa-apa tiba-tiba terus ini sampai mana ini belum selesai, orang apalagi lihat kawan udah pada sempro udah bab ini belum mulai apa. Tapi setelah kepikiran seperti itu ada niatan buat dilakuin, dikerjakan. Nah itu yang susah itu udah kepikiran tapi untuk mulainya kenapa susah Untuk bertindak ya. untuk bertindak. Nah tadi Risma memilih skala 6. Apa alasan Risma memilih angka 6 dibanding angka yang lain? Mungkin karena itu di pertengahan ya, karena kepikiran ada, buat pusing kepala ada, cuma nggak terlalu mempengaruhi itu, nggak merahkan mungkin. Berarti pikiran yang terkait proposal itu hanya tidak memberatkan kegiatan atau aktivitas yang lain. Berarti ketika kepikiran proposal baru merasa itu sedang berat pikirannya, sedang seperti ada masalah. Ya. Aku lagi ini loh gitu. Berarti kalau misalkan sedang mengerjakan yang lain, pikiran dan perasaannya bagaimana? Pastinya nggak enak lah. Saya lagi apa? Ngelakuin apa gitu kan, apalagi saya lagi makan, jadi bantu tapi nggak enak lagi makan. Jadi makan nggak enak. Nah, dari skala tadi 6 yang harus mau pilih, ada hal-hal kecil apa yang bisa menaikkan skala tersebut dari 6 menjadi 7 yang bisa melakukan hal-hal sederhana? Biasanya kalau buat mulai yang sering saya lakukan itu misalnya kan kalau di rumah itu dia bisa fokus. Ya. Kalau saya bikinnya bisa fokus karena disebabkan mungkin ribut ya, apalagi di rumah tuh banyak anak kecil.
Jadi biasanya saya pindah, bisa ke perpus, biasanya perpus atau ke warkop. Nah, ketika Risma pergi ke warkop atau cari tempat yang nyaman seperti perpus itu sendirian atau ada teman? Kadang-kadang sendiri, kadang-kadang sama kawan juga. Misalnya kalau di perpus seringnya sendiri. Kalau misalnya ke tempat lain kayak warkop atau kafe lah ya, itu biasanya sama adik atau sama kawan. Tapi itu semangatnya udah mulai ada. Kayak sudah terbangun. Tapi kalau saya lihat ya, Risma ini sebenarnya ada niatan mengerjakan proposal karena kepikiran terus kan. Jadi ngapa-ngapain juga nggak enak gitu kalau udah kepikiran proposal. Tapi mungkin karena ada tugas dan deadline yang lain, jadi Risma memprioritaskan yang lain dulu. Nah nanti setelah yang lain sudah terselesaikan baru mengerjakan proposal gitu ya. Tetapi sulitnya itu karena konsep-konsepnya sudah mulai berubah. Nah dari penjelasan Risma juga bisa disimpulkan bahwa Risma ini ada niatan dan ada tindakan dalam menyemangati diri sendiri nih dan memotivasi untuk bisa mengerjakan proposal. Tetapi mungkin karena Risma memprioritaskan tugas yang lain, jadinya proposal itu juga terhambat pengerjaannya dan juga tidak dicicil ya. Ya, jadi konsep-konsep yang sudah ada, yang sudah diketik mungkin hilang atau memudar kembali gitu. Jadi harus dicari ulang. Ada nah dari layanan konseling yang telah kita lakukan pada hari ini nih, ada hal nggak yang ingin Risma capai ke depannya? Mungkin ya bisa dapat solusi terbaik atau solusi yang lebih dari tempat ini namanya, yang bisa membangkitkan semangat saya dalam mengerjakan proposal itu. Ya solusi untuk supaya gimana caranya saya bisa konsisten sama apa yang saya rencanakan di awal. Soalnya kalau misalnya saya sudah merencanakan hal ini misalnya untuk hari ini, terus ada sesuatu ya hal lain yang di luar prediksi apa yang sudah saya rencanakan itu hilang. Jadi maksudnya rencananya itu kayak berubah, tiba-tiba bisa saya ubah, nggak konsisten sama hal yang paling sudah saya rencanakan. Tapi sejauh ini menurut Risma sendiri boleh nggak sih kalau kita nggak lulus tepat waktu? Ya kalau bisa ya lulus tepat waktu lah 4 tahun, jangan lebih kayak kalau lebih kuliah saya lebih sulit ya. Karena yang tadi itu yang terganggu sama kegiatan yang lain. Terus juga karena kurang termotivasi lagi mungkin ya, karena waktunya sudah berlarut-larut membahas tentang proposal itu. Ya apalagi kalau udah kurang itu udah hampirnya kita udah sendiri, saya tanya ini kan orang pada lulus karena bisa Ya, karena merasa tertinggal ya dari teman-teman yang lain. Jadi ingin cari informasi tambahan nih buat proposal juga jadi canggung, jadi agak malu gitu. minder banget. Tapi dari yang Risma lihat nih, dari sekitar Risma sendiri, ada nggak memang orang-orang yang tidak lulus tepat waktu? Kalau di tempat saya, teman saya itu belum. Cuman saya kemarin itu kakak tingkat yang baru dia itu, saya jadi lihatnya wah saya mungkin kayak gitu nanti ya enggak ya, kayak mau di DO bahkan bagian atau
kah, atau perasaan Risma melihat mereka itu bagaimana? Kalau dilihat kakak yang belum lulus itu kan jadi ada ketakutan sendiri. Aku bakalan kayak gini juga nggak ya? Kalau nggak ini sebenarnya ini. Terus lihat kawannya ini udah sempurna, semua udah pada dia bahkan ini ya. Ini orang ini kan kok cepet kali orang ini fokusnya gimana? Nah, Risma juga kan tadi sudah tahu langkah-langkah apa saja yang akan Risma lakukan ke depannya. Mungkin waktu layanan kita pada hari ini mungkin akan segera berakhir, dan juga untuk sesi berikutnya nih, untuk melihat perkembangan Risma, apakah Risma skalanya akan bertambah atau berkurang dari yang akan Risma lakukan yang Risma telah ceritakan tadi. Risma bisa pada hari apa dalam minggu ini? Mungkin di hari Selasa depan. Selasa depan. Bisa pukul berapa? Yang jam 2 jam 3. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Sekarang belum ada. Belum ada. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi sudah mau meluangkan waktu untuk melakukan layanan person individual pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian saya yang menyinggung Risma. Mungkin cukup itu saja untuk layanan kita pada hari ini. Kita bertemu lagi di Selasa depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.